mudah-mudahan ketika acara ini berlangsung, ya teman-teman yang berwakaf ya bisa berwakaf ya seperti itu. Jadi memang menjadi salah satu hal yang kemudian kita amalkan apa yang kita dapatkan. Baik, sebelum sesi selanjutnya, ini kita akan masuk sebenarnya ke sesi sharing ya. Ada narasumber kita pertama adalah Mas Tubagus Wijaya ya. Tapi sebelum itu kita coba sapa dulu nih. Kayaknya sudah masuk di ruangan Zoom kita. Adik saya ya, sahabat saya bilang seperti itu aja. Mas Sakir Daulay. Coba dibuka videonya. Ini jarang-jarang nih di tengah kesibukan syuting bisa join untuk menyapa kita semuanya. Udah, Sakir udah kelihatan? Waalaikumsalam. Masih di mute ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ya. Ini lagi syuting video klip buat Ramadan. Masya Allah. Senang banget nih bisa gabung. Makasih banyak. Iya. Mas, di dalam kota, di luar kota? Ini lagi di Bandung. Oh, lagi di Bandung. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan lancar ya. Nah, Amin. Saya cerita sedikit ya. Sakir ini pernah ikut dan juga melihat, bahkan terlibat secara langsung dalam salah satu program wakaf kita, yaitu program wakaf sawah produktif ya di daerah Bekasi. Cerita sedikit deh perjalanannya gimana? Wah, itu ketemu salah siapa di sana? Itu perjalanan yang senang banget ya. Senangnya bukan cuman senang mata, tapi senang hati juga gitu. Karena jadi waktu itu Syakir libur. Akhirnya diajaklah oleh Ustaz Rama, diajak untuk sebenarnya udah lama ngobrol tentang wakaf ini, dan akhirnya ada waktu untuk datang ke tempatnya langsung, dan akhirnya Syakir datang waktu itu di daerah Bekasi ya. Masya Allah, di situ pertama kaget, oh ternyata daerah Bekasi ada sawahnya ya. Iya. Gitu. Ya kan, tahunya kan daerah Bekasi mall aja gitu, tengah komplek. Ternyata ada juga persawahannya. Akhirnya jalanlah sampai ke pondok pesantren, dan itu suasananya Masya Allah sejuk banget. Dan akhirnya ketika sampai ke pesantren, pas banget santri-santri lagi sholat berjamaah. Nah, di situ Syakir ngopi-ngopi, dan warga juga antusias banget. Dan Syakir lihat di situ pesantrennya di tengah-tengah sawah, Masya Allah. Dan ketika santri selesai berjamaah, sholat berjamaah, mereka ngafal Quran, Masya Allah. Dan habis mereka ngafal Quran, waktu itu Syakir ngisi motivasi kan ya, Ustaz ya? Ya, ngisi motivasi, ngisi ceramah. Ngisi ceramah, motivasi, dan mereka senang banget kita sharing, kita bareng. Sampai baru habis itu juga di situ ada pembudidayaan ikan. Syakir mancing juga di situ. Sampai kemudian Syakir ngobrol dengan salah satu santri yang dia udah yatim, orang tuanya nggak ada, udah Allah panggil, dan kemudian Syakir tanya kan, kenapa mau pesantren gitu. Terus ada satu jawaban bikin Syakir tuh, wah Masya Allah banget gitu. Dia bilang anak yang seumuran Syakir ini, dia sedang hafal Quran, dia bilang, Kak Syakir, saya orang tuanya udah nggak ada. Jadi walaupun saya nggak sempet bahagiain mereka di dunia, saya pengen bahagiain mereka di akhirat. Masya Allah. Di situ saya langsung, wah luar biasa banget gitu kan. Ternyata masih ada anak-anak di zaman sekarang tuh yang mereka mau menghafalkan Al-Quran, mau kemudian membahagiakan kedua orang tua di akhirat. Dan akhirnya disitulah kemudian saya bilang sama Ustaz Rama, ini Masya Allah nih wakaf ini, orang kalau tahu ini beruntung banget ikutan, karena lihatlah anak-anak seperti itu ya, ketika kita kemudian wakafkan sawah buat mereka, terus kemudian kita bantu, itu setiap hurufnya pahalanya kita dapat, walaupun kita lagi di rumah tuh lagi santai-santai, lagi kerja, tapi mereka yang tadi benar-benar sungguh-sungguh hafalin Quran,
Ya, kita setiap hurufnya dapat pahalanya. Setiap mereka sholat berjamaah kita dapat. Karena apa? Karena wakaf sawah ini adalah wakaf apa? Kan sawah itu jadinya nasi. Sedangkan nasi itu adalah kebutuhan atau makanan pokok santri. Jadi ketika nasi itu udah masuk ke dalam mulutnya santri, menjadi darah, menjadi daging, maka setiap sholat jamaahnya, setiap ibadah santri, setiap hafalan Quran santri, itu tenaganya dari mana? Dari nasi itu. Nah, nasi itu dari mana? Dari wakafnya kita. Masya Allah. Betapa luar biasanya pahala wakaf kita untuk santri itu. Nah, akhirnya itu Syakir senang banget. Seharian itu saja. Itu kita benar-benar seharian. Ya. Jagung, berangkat jam 3 malam ya? Iya, berangkat jam 3 malam. Masya Allah, ini luar biasa anak muda satu. Senang banget. Senang banget gitu sih, Sat. Ya. Tapi santri sehat ya, Sat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah semua sehat. Buat semuanya, ya. Buat kemarin ketika ceramah luar biasa ya. Bukan cuma anak-anak, bahkan ibu-ibu juga terlibat menyaksikan. Iya, warga jadi pada ikutan muat, ya. Syakir dikejar, kita umpetin dalam rumah. Luar biasa. Iya, fansnya banyak di sana. Iya, ini insya Allah Syakir terima kasih atas waktunya, penyampaiannya. Sama-sama, Ustaz. Ini Ramadan ada program apa yang tayang? Ramadan insya Allah setiap sahur para pencari Tuhan. Oh, para pencari Tuhan. Insya Allah cerita utamanya di tahun ini Syakir dan Pak Haji Deddy Mizwar. Jadi dan penonton. Iya. Siap ya jadi duta wakaf Baitul Wakaf ya? Siap dong. Sama-sama kita semua insya Allah Insya Allah harus menjadi duta wakaf di dunia. Karena salah satu syairnya orang soleh juga, nanti itu ketika di akhirat ada orang-orang yang nangis. Kenapa? Karena mereka bilang, ya Allah betapa ruginya saya diberikan dunia tapi tidak saya gunakan untuk akhirat saya gitu. Jadi semoga kita adalah orang-orang yang bisa menggunakan dunia kita untuk akhirat kita insya Allah. Karena kita kan bukan cuma mau hidup enak, tapi gimana setelah hidup nanti kita juga tetap enak. Iya, gitu. Hidup enak mati enak. Iya itu Zat. Mati juga enak. Insya Allah. Ya. Mantap, terima kasih ya Syakir. Saya jadi terharu nih dengan Syakir cerita ya. Tolong mudah-mudahan sehat selalu. Kita bisa silaturahim secara offline. Ini kan kita baru semua bisa lewat virtual. Ditunggu saat kangen nih aktivitasnya. Ya nanti kita kangen-kangen lah insya Allah. Ya, terima kasih Syakir. Ya izin saat. Ya sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah itu cerita dari Syakir ya, yang menyempatkan waktu di sela kesibukan syutingnya kemarin ingin melihat proyek-proyek wakaf yang dijalankan oleh Baitul Wakaf dan pengennya langsung ke lokasi gitu, ketemu berinteraksi dengan santri, dengan masyarakat dan seterusnya, sehingga memang alhamdulillah ada Tuhan yang membuat dia tertarik ya, bahkan sebisa mungkin nanti akan membantu bagaimana kemudian wakaf ini dikenal lebih jauh di kalangan anak-anak muda seperti itu. Ya, baik, kita berlanjut ke sesi yang kedua ya. Ini sesi yang kita tunggu sebenarnya, sesi sharing. Yang pertama kita akan mengundang Mas Tubagus Wijaya. Nah, singkatannya TW ya, seperti itu. Mas Tubagus ini lahir di tanggal 17 Agustus, ini pas hari kemerdekaan ya, tahun 1988. Masih sangat muda sekali ternyata ya. Posisi beliau ada foundernya, ada chairman-nya, ada CEO-nya, komplit deh ya, seperti itu. Kalau kita cerita nih, mungkin nanti Mas Tubagus bisa menambahkan ya. Sebelum sukses menjadi pengusaha, beliau berkarir di hipnoterapis ya. Bahkan 2008 sempat jadi finalis Indonesian Idol, perwakilan dari Bandung. Wah, luar biasa ini. Kemudian berkarir lagi membuat grup band, jadi vokalis band. Luar biasa. Kemudian selanjutnya jadi pengusaha parfum ya, yang karya parfumnya sangat fenomenal di Indonesia, itu Parfum Gue, yang kemudian berkembang menjadi salah satu grup usaha Priayi Group yang kini berbasis wakaf produktif. Nah ini beliau mengembangkan perusahaan yang perusahaan itu engine-nya adalah wakaf produktif. Ini yang menarik ya, seperti itu. Tahun 2016 saya singkat TW ya, Mas TW mulai mewakafkan salah satu saham perusahaannya yang perusahaan tersebut di tahun itu mencapai valuasi 200 miliar. Ya alhamdulillah, ini akan kita dengarkan inspirasinya, semangatnya, termasuk nanti mungkin mengupas sedikit tentang pemahaman dasar wakaf ya. Mungkin bagi kita yang muda-muda yang pengen tahu lebih jauh tentang wakaf dan seperti apa prakteknya, kita sengaja undang pada kesempatan siang hari ini para praktisi. Ya, praktisi wakafnya ada, kemudian juga yang memang sudah
Ya, Mas Dewi silakan. Saya persilakan untuk sesi penyampaian sharing ya untuk kita semua pada kesempatan siang hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma sholli wa sallim wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa salim wa radhiyallahu ta'ala nabi Muhammad asmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Jabrailu ya Minkailu ya Israfilu ya Izrafilu ya Atibu ya Rokibu ya Munkaru ya Nakiru ya Maliku ya Ridwanu alaikumussalam. Alhamdulillah, segala puja dan puji total hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di Zoom ya, secara online, yang mudah-mudahan sinyal ini mengkoneksikan hati dengan hati, sehingga apa yang didiskusikan dan dibicarakan hari ini insya Allah Allah ridho, kemudian kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita dibersihkan untuk hidayah dari Allah, khususnya untuk hidayah wakaf, karena ini ternyata wakaf ini cukup spesial gitu ya. Ya, tidak semua orang bisa diangkat sama Allah untuk masuk ke lautan wakaf. Insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih, berarti yang sudah masuk ke gerbang lautan wakaf gitu ya. Baru gerbangnya ini berarti harus masuk ke dalam untuk lebih mendalami tentang wakaf. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Mohon izin kepada para guru, para kekasih Allah yang ada di sini, para mukmin yang ada di acara ini. Mohon izin saya sharing. Saya juga terbilang sangat baru di wakaf produktif ini. Sekitar akhir 2018 saya mulai terketuk menjadi seorang wakaf trainer ya. Jadi wakaf trainer ya sebutannya ya. Sebelumnya mah ya seperti anak muda pada umumnya, apalagi saya mantan anak band gitu ya. Teman-teman waktu itu ada hidayah hijrah gitu dari musik. Yang lain teman-teman musisi pada jadi mubalik, dai gitu ya. Saya beda sendiri, saya malah jadi pedagang. Jadi pedagang, tapi alhamdulillah perjalanan dagang yang saya dapatkan dari Allah itu sangat lekat dengan Islam gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah itu karunia sekali yang hadiah hijrah yang Allah berikan buat saya. Baik, mohon izin sekali lagi sharing ya. Saya karena sharing berarti share screen. Silakan. Share screen ya. Iya. Jadi saya ngambil tema wakafpreneur, kenapa? Karena memang saya lagi concern sekali sejak 2 tahun terakhir, tapi efektif itu kurang dari setahun sebenarnya, masih kurang dari setahun ya. Juli 2020 saya efektif benar-benar fokus mengembangkan gerakan wakafpreneur. Di 2012 dan saya jadi pengusaha parfum waktu itu 2012, parfum gue ya, mungkin sering dengar atau sering kedapatan iklan di Instagramnya atau di Facebooknya,
atau pernah nonton di TV-TV ada case yang cukup viral di parfum gue waktu itu karena sengketa perusahaan gitu ya. Kemudian 2012 sampai 2018 itu konvensional. Dan alhamdulillah Allah kasih parfum itu karya yang luar biasa ya. Ini penemuan terbaru di industri parfum, yaitu parfum yang diracik berdasarkan riset biodata pelanggan jenis kelamin si pemesan. Nah, sejak sering saya dapatkan ya sebagai penemu parfum dan pengusaha industri kreatif terbaik, baik di penghargaan lewat pemerintah ataupun lewat non pemerintah. Tapi yang uniknya, singkat cerita, setelah saya mewakafkan saham yang saat itu valuasi perusahaan kami mencapai 200 miliar dan memang ada buyer saham waktu itu di luar negeri, di Hong Kong, untuk membeli perusahaan kami itu, perusahaan saya itu ya, sebesar 200 miliar gitu, akan injek gitu. Nah, tapi ada satu visi misi yang saya jaga di perusahaan ini. Visi misi inilah yang mengantarkan saya ke wakaf produktif. Akhirnya waktu itu memilih diwakafkan sahamnya dibanding dijual. Oh gitu ya, diwakafkan, Masya Allah. Ya. Dan tahun hidayah wakaf 2018 ya. Waktu itu sudah 200 miliar valuasinya. Ya. Sudah ada standby buyer gitu ya dari perusahaan Hong Kong. Jadi kalau kayak startup teman saya pada lainnya ya pada dijual perusahaannya sebenarnya ke Singapura, ke Hong Kong. Nah, waktu itu saya dapat hidayah wakaf itu di Malaysia, malahan bukan di Indonesia ya, tapi ketemu orang Indonesia. Ketemu orang komisioner Badan Wakaf Indonesia waktu itu di acara saya bikin acara Facebook bersama Facebook Amerika, karena saya punya perusahaan di Malaysia yang bergerak di bidang social commerce. Kita partner resminya Facebook dan Google untuk Asia Tenggara untuk membawa peradaban baru, waktu itu social commerce namanya. Nah, waktu acara itu ada undangan dari Indonesia, yaitu dari Badan Wakaf Indonesia ternyata. Nah, bicaralah wakaf produktif dan klik gitu ya, pulang ke Indonesia langsung berwakaf saham. Nah, oleh-olehnya setelah berwakaf saham, di bulan November 2018, saya wakaf saham. Kemudian itu baru bisa 10% karena masih bergejolak hati, itu juga susah juga tuh. Bisa berwakaf saham 10% itu nggak gampang gitu ya. Berarti sudah ada ini ya, ada perang tuh ya, perang batin ya. Ada perang batin gitu. Tapi bismillah, kemudian diwakaf saham diwakaf 10%. Dan Desember kita kan tidak ada promosi resmi karena akhir tahun fokus kepada liburan, akhir tahun, pembagian dividen dan lain keuangan dan sebagainya. Tapi Masya Allah di bulan Desember itu omset kita 0 rupiah biaya promosi ya. Itu malah pencapaian tertinggi omset kita selama perusahaan ini berdiri. Jadi hanya 1 bulan aja waktu itu 3, sekian miliar 1 bulan. Jual parfum gitu secara online kan. Wah, ini saya yakin ini berkah dari wakaf. Nah, itu oleh-oleh pertama. Oleh-oleh kedua itu setelah berwakaf saya dapat rekor abadi dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Ini sejalan banget dengan esensi wakaf itu sendiri. Wakaf itu berbicara keabadian dan sebagainya. Jadi dari sekian penghargaan yang pernah saya terima, ini penghargaan rekor abadi ini menjadi penutup bahwa udah nggak ada yang bisa mengalahkan rekor ini. Karena kita sebagai perusahaan pertama yang meracik parfum berdasarkan biodata manusia. Jadi kalau ada yang selanjutnya itu kedua, ketiga. Beda dengan rekor baru, bisa ada yang lebih baru. Ada rekor yang panjang, ada yang lebih panjang gitu ya. Nah ini mah rekor abadi, makanya nggak bisa dikalahkan dipecahkan oleh rekoris yang lain. Ini luar biasa, sangat menyimpulkan sekali bahwa ini kekuasaan Allah, dan saya makin yakin di wakaf karena rekor abadi gitu ya, sesuai dengan wakaf itu sendiri. Karena sudah diwakafkan. Mas Bagus berarti sudah merasakan ya keberkahan ketika wakaf itu langsung dirasakan ya. Betul. Nah,
Dan yang luar biasa setelah berwakaf, seolah-olah saya merasakan Allah itu memperhatikan. Jadi ketika saya lurus, itu rewardnya langsung, nggak nunggu lama. Ketika saya belok dikit aja itu langsung tegurannya juga, cashback tegurannya juga langsung gitu. Jadi kalau dulu saya mengalami fase hidup sukses lama gitu, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, bertahun-tahun, terus gejret gitu ya, jatuh. Nah, habis gejret jatuh, lama gitu, naik lagi. Nah, jadi ada fase seperti itu. Tapi kalau sekarang naik jatuh gitu fasenya. Jadi menandakan ini sesuatu yang baik karena dinamis. Jadi kita sangat tahu ketika saya lagi salah, langsung ada sanksi jatuhnya gitu. Lagi lurus. Nah, itu luar biasa. Nah, itu prolog apa yang saya alami, experience kisah nyata gitu ya, yang saya alami setelah berwakaf. Akhirnya alhamdulillah sekarang 51% sahamnya sudah diwakafkan. Oh, 51% diwakafkan sekarang dari 10%. Dari 10%. Kemudian insya Allah ini lagi dijadwalkan mau mewakafkan teknologinya, karena yang paling teknologi risetnya itu yang ada hak cipta. Itu insya Allah akan diwakafkan teknologinya juga, IP-nya, intellectual properties-nya dan teknologinya, sehingga royalti dari teknologi ini untuk kemaslahatan umat. Dan nilai teknologi ini kemarin kami coba evaluasi karena sudah menghimpun 1 juta pelanggannya, itu sekitar 500 miliar harga senilai teknologi ini. Oke. Ini saya mencoba memberikan seperti apa yang Rasulullah ajarkan, bahwa berdakwah itu dengan keteladanan, apalagi ke anak muda gitu ya. Mengajak wakaf ya, kitanya nggak berwakaf ngapain gitu ya, susah dong. Jadi insya Allah dengan keteladanan ini menjadi kekuatan lebih khususnya untuk anak-anak muda untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang masuk ke wakaf produktif. Oke, saya sedikit share screen sendiri dulu. Jadi saya nggak akan membahas jaka nyebab wakaf, mungkin nanti dibantu sama Ustadz ya. Ini potensi wakaf. Kemudian ini ada hadis sahih yang menjadi pegangan saya juga, bahwa di antara 3 perkara gitu yang tidak terputus amalannya itu sedekah jariyah, dan jumhur ulama menyepakati bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf gitu. Kalau bermain dengan wakaf, kita insya Allah akan terlalui itu zakat, infak, sedekah bakal satu paket. Ilmu yang bermanfaat juga bakal satu paket. Anak soleh ya insya Allah gitu ya akan satu paket, karena wakaf ini adalah implementasi aktualisasi bi'amwalikum wa anfusikum ya, perjuangan dengan harta dan jiwa gitu ya. Itu yang paling tinggi makomnya. Yang paling tinggi, betul. Jadi, yang paling tinggi. Jadi kalau udah main di wakaf ya udah libas semua gitu, sepaket gitu ya insya Allah. Jadi ayo mending di wakaf aja. Karena menarik sekali gitu ya, karena wakaf sendiri itu perpaduan 2 kekuatan bisnis dan sosial. Ada itu ruhiyah dan rupiah. Bagaimana kita mencapai sukses ruhiyah dan sukses rupiah. Tapi ketika rupiah kita dapat, tidak merusak hati, tidak merusak ruhiyah, sehingga harta ada di genggaman, dan ketika ruhiyahnya sukses, maka kita tahu betul bagaimana rupiah ini harus didistribusikan, harus dikelola. Ini yang penting. Makanya dengan wakaf ini otomatis 2R insya Allah. Kemudian ini ada 3 tipe entrepreneur nih. Ada pencari rizki, penjemput rizki, dan dijemput rizki. Ada makom ketiga nih ternyata. Nah, dulu saya mengalami nyari pembeli, nyari modal gitu. Yeah. Ini orang-orang yang masih lemah nih keyakinannya. Saya ngalamin juga. Seolah-olah rezeki itu nggak ada gitu ya, dicari-cari gitu, modal dicari-cari. Tapi ketika naik keimanan, kita riadoh ibadah yang baik gitu ya, ternyata ada makom penjemput rizki. Ini udah mulai rajin sedekah, zakat, infak gitu ya, sholatnya terjaga, dan sebagainya. Ini udah menjemput, kan dia keyakinan rizki sudah ada, sudah tumbuh. Tapi ternyata ada makom yang dijemput rizki.
Rizki datang sendiri gitu, karena hakikatnya rizki itu memang datang sendiri. Benar, saya yakin banget, karena contoh misalnya kalau saya minum air, saya suka ingat ini air dari gunung mana, saya nggak tahu gitu ya, kemasan botolnya diproduksi di mana, siapa yang bekerja untuk mengumpulkan airnya, tiba-tiba ada aja di depan saya gitu ya. Kan luar biasa, dari banyak tangan manusia dan terlibat juga alam di situ, datang sendiri gitu. Nah, konsep rezeki itu emang dijemput. Nah, ini makom ini ternyata rumusnya adalah ketika kita menjadi wakafpreneur, sehingga kita tidak lagi sibuk mencari, bahkan menjemput juga tidak gitu ya. Pembeli datang sendiri, investor datang sendiri, partner kerja datang sendiri, semua datang sendiri nih. Ini luar biasa, dan ini juga saya alami semua tingkatan ini, alhamdulillah. Nah, tinggal kita bagaimana istiqomahnya minimal di level menjemput rezeki. Ini yang harus dipertahankan. Sehingga kalau jatuhnya juga masih menjemput gitu ya. Tapi kalau bisa ikhtiarnya biar dijemput rezeki terus. Nah, ini 3 tipe entrepreneur. Nah, dengan wakafpreneur kita bisa ada formula pendidikannya. Kemudian apa itu wakafpreneur? Wakafpreneur adalah proses aktivasi entrepreneur pada ekosistem wakaf, baik sebagai wakif, sebagai nazir. Nazir itu yang menerima, menjaga yang wakaf. Mudorib ini pengelola. Nah, wakafpreneur ini kompetensinya itu di mudorib, pengelola aset wakaf. Kita mengkhususkan diri akhirnya mengelola aset wakaf dan mauquf alaih, gitu ya. Wakaf itu para penerima hasil manfaat dari pengelolaan wakaf itu sendiri. Nah, jenis-jenis modal ini nanti saya ini terlalu panjang. Nanti kalau mau tertarik ada sesi khusus buat kurikulum wakafpreneur. Nah, ini saya masuk di sini aja. Ini yang penting sekali. Ini adalah peta ya, peta wakafpreneur, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah orang tua saya ternyata mengajarkan ini kepada saya, sehingga wajar kalau misalnya di usia waktu itu 25 tahun, sekarang saya 32 tahun, di usia 25 saya ada pencapaian-pencapaian di bidang bisnis gitu ya, karena alhamdulillah orang tua saya mengajarkan ini ternyata secara tidak langsung ya. Nah, di usia 12-20 tahun ini wajib magang bisnis nih. Jadi kalau ada menemukan keluarga, saudara, sahabat yang usianya 12-20 tahun, ini harus wajib magang bisnis. Bukan magang kerja, hati-hati. Tapi magang bisnis, magang dagang gitu ya. Contoh kalau zaman sekarang jadi reseller, jadi dropshipper, ya, itu magang dagang gitu. Nah, pilih perusahaan-perusahaan, produk-produk yang bisa kita ketika magang tidak hanya dapat cuannya, tapi dapat ilmunya, apalagi dapat nutrisi hati. Wah, luar biasa. Cari perusahaan yang bisa membentuk kita di saat magang. Ini penting nih. Ya, saya yakin di Hidayatullah itu banyak usia 12-20 tahun juga. Ini harus magang dagang. Kemudian 20-25 itu baru jadi manajer dagang. Misalnya jadi agent yang punya reseller banyak. Jadi distributor yang punya agent dan reseller. Jadi udah belajar ngelola. Atau dia bikin event expo, misalnya pameran, dia mengelola berbagai booth brand gitu untuk dijadikan satu event pameran. Dia jadi manajer pamerannya. Ini luar biasa, ini yang dicontohkan Rasulullah juga. Usia 20-25 tahun. Nah, setelah itu usia 25 kita harus punya kerajaan bisnis sendiri. Jadi pengusaha. Kalau di Indonesia ya harus berbentuk PT misalnya, badan hukumnya, atau CV, atau yayasan. Pokoknya punya kerajaan bisnis yang bisa menjadi tempat kita, wadah kita untuk lebih mengembangkan manfaat, mengembangkan potensi usaha kita untuk kemanfaatan. Jadi lewat jalan perusahaan. Tapi harus milik sendiri, didirikan sendiri. Nah, sampai 37. Nah, 37 ini sebetulnya fase untuk bagaimana menjadikan perusahaan kita ini menjadi perusahaan yang besar, kalau bisa multinasional minimal, ya, sehingga di usia 37 itu kita udah pensiun sebagai pengelola, misalnya hanya jadi komisaris atau hanya jadi pemegang saham. Syukur-syukur ini sudah diwakafkan nih. Syukur-syukur kalau Allah karuniakan bisa 100% yang diwakafkan gitu ya. Nah,
kita hanya menikmati hasil dari pengelolaan aset wakaf itu oleh para najir dan mudharib sebagai wakaf ahli misalnya untuk keluarga dan anak, atau sebagai wakaf khairi untuk umat. Nah, di 3740 kita bertahan dulu 3 tahun. 3 tahun merenung, menambah keimanan yang lebih mulia, berdakwah, sosial, untuk keluarga dan sebagainya sampai kita wafat. Ini sebenarnya life map wakafpreneur. Yang diwariskan itu bukan warisan harta, tapi warisan wakaf. Kalau sudah diwariskan warisan wakaf, insya Allah anak keturunan kita nggak akan berantem dengan perebutan warisan gitu ya, karena sudah diwakafkan dan mereka sudah ada plot-plot haknya sebagai wafat perusahaan masih abadi, bisa jadi manajer atau pengelola perusahaannya. Ini luar biasa. Nah, inilah life map wakafpreneur yang harus saya sampaikan, sehingga kita tahu kurikulum pendidikan yang tepat di usia yang tepat, khususnya di pelajaran entrepreneurship yang mengkaitkan kepada wakafpreneur. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan kita alhamdulillah perusahaan kita, saya berjuang 1 tahun terakhir meyakinkan para direksi di grup kita punya PDI Group yang tadinya hanya perusahaan parfum, alhamdulillah berkembang jadi belasan perusahaan. Kita sudah membranding sebagai Wakaf Holding Company. Kemudian kita menjelaskan kita di pekerja Allah, gitu ya, bekerja di perusahaan Allah. Dan ini kompetensi kita, ada teknologi, banyak juga beberapa yayasan yang kita bantu sisi teknologi ya, bikin crowdfunding, misalnya sawerdesa.com untuk Desa Emas dengan Pak Aris Mukti, dengan Pak Rigi Nanjar, itu kami yang buat teknologinya. Kemudian ada beramaljarah.rg, alhamdulillah kemarin juga 1 tahun bisa mengkoleksi dana 24 miliar. Ini luar biasa karunia Allah. Padahal beramaljarah.rg itu brand baru gitu ya, tidak seperti brand-brand yang sudah existing di crowdfunding gitu. Tapi Masya Allah, Allah selalu menolong kita. Ada finance, property, dan lain-lain termasuk kosmetik, parfum. Dan ini alhamdulillah semua perusahaan ini sudah menjadi perusahaan wakaf. Ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 30%, ada yang 50% lebih. Apapun titik berangkat pertamanya, ketika berwakaf itu ada keteladanan buat dirinya, bukan buat orang lain, buat dirinya sendiri, bukan buat saya, bukan buat nazir, bukan, tapi wakaf itu buat dirinya sendiri dan harus dengan keteladanan. Makanya alhamdulillah di Wakaf Talk ini mari kita yakinkan diri bahwa dengan dakwah wakaf ini kita bisa betul-betul menjadi orang, manusia, hamba yang dekat dengan Allah, sehingga apa yang Allah janjikan yaitu nasru minallah wa fathun qarib, gitu ya. Itu pertolongan Allah dan kemenangan yang amat dekat waktunya. Ya. Saya Tubagus Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik ya. Kita secara langsung dihadapkan dengan sebuah implementasi seorang anak muda bagaimana kemudian membangun holdingnya dengan engine wakaf, ya, wakaf produktif. Kalau dulu wakaf harus nunggu usia tua, ya, jarang anak-anak muda yang kemudian tampil untuk berwakaf, padahal generasi para sahabat itu adalah orang-orang yang lifestyle-nya adalah lifestyle wakaf, ya. Kalau zakat kan wajib ya seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh kita. Nah, yang kedua, kita mendapatkan hikmah banyak ya pada kesempatan siang hari ini, banyak belajar juga bagaimana kemudian keberkahan ketika berwakaf itu Allah berikan seperti itu. Dan itu bukan katanya, tapi kita secara langsung berinteraksi dengan menjadi pelakunya ya di kalangan milenial. Dan yang ketiga, saya harapkan teman-teman silakan menulis sebentar ya, ditulis dengan buku catatan yang ada di tempatnya masing-masing. Ya, paling tidak dari pemaparan yang disampaikan tadi ya, dari Mas Tubagus ya, itu kita paling tidak punya mimpi dulu deh, punya perusahaan yang kita bangun, yang suatu saat ada sahamnya yang kita wakafkan seperti itu. Ya, kalau mimpi kan nggak dosa ya, insya Allah ya, malah kemudian menjadi pemicu semangat kita untuk kemudian bergerak lebih hebat seperti itu.
Kalau teman-teman sudah punya mindset entrepreneur, bagaimana kemudian suatu saat kalau berkembang dan seterusnya ada yang kemudian kita wakafkan ya. Selain juga wakaf-wakaf yang sudah kita jalankan setiap saat sesuai dengan kemampuan kita. Ini terima kasih Mas Tubagus. Kita nanti akan ada sesi sharing. Untuk selanjutnya teman-teman silakan mempersiapkan pertanyaan. Kita masuk ke sesi kedua dulu ya untuk narasumber kedua. Ada sahabat saya ya, Pak Imam Nawawi, Ketua Pemuda Hidayatullah, yang sepertinya saat ini masih di Balikpapan, dan alhamdulillah bisa confirm hadir juga ya. Pemuda Hidayatullah sudah punya jaringan di hampir semua provinsi, anak-anak muda semua juga ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sering lebih jauh. Pak Imam sudah hadir? Alhamdulillah siap Pak Rama. Posisi di mana Pak Imam? Di Gunung Tembak, Balikpapan. Masya Allah, Gunung Tembak, Balikpapan. Ya, boleh saya cerita sedikit ya sebelum sesinya Pak Imam. Jadi memang Gunung Tembak atau Balikpapan itu adalah pusat pesantrennya Hidayatullah. Yang tadi disampaikan di prolog awal di profil itu sudah ada jaringan 600-an lebih bahkan sekarang update-nya pesantren yang tersebar di seluruh provinsi. Dan itu berawal dari sebuah masjid yang ada di Balikpapan dan itu berasal dari wakaf. Bahkan mayoritas pesantren kita juga berasal dari aset wakaf, ya, seperti itu. Nah, ini silakan dari Pak Imam selaku Pemuda Hidayatullah menyampaikan terkait dengan wakaf ya, seperti itu. Dan semangat pemuda untuk kemudian juga menjadi bagian dalam penggerak wakaf. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah bisa bermuajahah di forum yang mulia ini. Tadi juga sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Bapak Tubagus. Saya pikir itu adalah satu hal yang sangat menarik dan ini bisa menjadi salah satu sasaran edukasi Baitul Wakaf, yaitu ketika berusaha untuk mendekati keluarga kaitan dengan pencerahan sisi wakaf, di mana dalam keluarga itu ada yang namanya istilah life map ya, life map wakaf trainer. Wah, ini keren sekali nih. Jadi Baitul Wakaf mungkin bisa mendekati dari sisi parenting, edukasi yang sebenarnya itu dialami oleh Nabi Muhammad, namun tadi karena umat Islam tampaknya mengenal fikih itu baru teori tapi tidak implementasi, termasuk di dalamnya adalah wakaf yang punya kekuatan besar tapi belum bisa dirasakan langsung manfaatnya. Ini yang menjadikan kenapa Baitul Wakaf harus sampai sesering ini melakukan proses-proses edukasi di tengah-tengah masyarakat dan umat. Bagi kita, wakaf itu sebenarnya adalah ibadah yang bukan sekedar keren, dia visioner. Karena tidak satupun jaminan keabadian itu Allah sampaikan secara tersurat, kecuali pada wakaf dalam konteks harta, kekayaan. Ya, dan di dalam Quran itu sampai disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa seseorang itu tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai dia mensedekahkan atau mewakafkan apa harta-harta yang dia cintai. Ini menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah yang secara langsung itu mengajak kita untuk punya pikiran visioner. Tadi sudah jelas disampaikan secara manajemen, secara life map bagaimana pada usia 25 tahun kita atau umat Islam atau pemuda Islam semestinya sudah berpikir untuk bisa memiliki atau menghadirkan manfaat besar dengan istilah beliau tadi, kerajaan bisnis. Dan itu adalah satu pikiran yang tidak mungkin hadir kecuali terhadap betapa mulia dan sangat sangat visioner ibadah yang bernama wakaf itu. Yang kedua, wakaf juga memberikan satu jaminan kehidupan bagi generasi ke generasi. Jadi memang yang bisa berwakaf itu adalah orang-orang yang punya pikiran besar memang. Dan karena itu kita penting sekali untuk terus-menerus menggali
hikmah, kemudian juga literasi di balik wakaf ini agar ada pikiran besar. Dan memang seorang muslim itu dengan imannya, dia memang idealnya itu tampil sebagai kuntum khairu umat, sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat itu adalah dia ketika memiliki visi, ya, visi yang jauh, kemudian dia juga peduli terhadap perjuangan, pergerakan manusia dari generasi ke generasi. Dan yang menarik, wakaf juga abadi. Jadi ini juga Bapak Wapres mengingatkan berkali-kali ya, terlepas dari dinamika yang kemudian hadir di permukaan publik, pada intinya bahwa harta wakaf itu tidak berkurang dan tidak boleh hilang. Nah, ini yang menjadikan wakaf itu sangat luar biasa dalam konteks fisiknya. Secara langsung, harta yang diwakafkan itu harus dijaga, harus dipelihara, dan dia harus terus bertumbuh dan berkembang. Ini menunjukkan bahwa semakin seseorang atau umat ini didekatkan dengan literasi wakaf, maka mereka semakin menjadi manusia-manusia yang visioner, kemudian berpikir peradaban, sisi yang lain juga memiliki kekayaan-kekayaan yang abadi. Nah, ini mungkin satu sisi yang penting untuk kemudian terus kita propagandakan atau kita kampanyekan kepada kalangan muda itu sendiri. Menjadi tantangan adalah bagaimana keberadaan wakaf itu memberi bukti secara langsung, karena hari ini sebenarnya tantangan wakaf ada tidak sekedar pada pengelola wakaf, tetapi juga atmosfer kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap satu sama lain. Ini juga menjadi sangat urgent diperhatikan agar program-program wakaf itu betul-betul yang secara real, konkret bisa ditampilkan, bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau kemudian kita lihat kajian Baitul Wakaf dan juga Badan Wakaf Indonesia, biasanya masyarakat Indonesia wakafnya itu masjid, kemudian musola gitu ya, madrasah. Betul. Iya, itu 3M. Ya, itu dikarenakan memang hal-hal seperti itu yang terlihat. Nah, nuansa dan dimensi sisi produktivitas wakaf yang pada dasarnya memang itu sangat produktif. Bahkan yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab itu kan sebuah kebun. Sebuah kebun berarti itu pertanian. Namanya pertanian berarti produktivitas. Itu jarang untuk kemudian ditampilkan. Nah, kenapa itu jarang? Nah, disinilah pengelola ya, kemampuan pengelola untuk menghadirkan terobosan-terobosan yang secara langsung bisa memberikan dampak ya, ataupun intervensi perubahan yang semestinya diwujudkan melalui gerakan wakaf. Dan alhamdulillah Baitul Wakaf tadi sudah diceritakan ya oleh siapa, Pak Sakir Daulay, bahwa program lumbung pangan ya. Ya, lumbung pangan santri di Bekasi itu merupakan satu wujud konkret program yang dilakukan oleh Baitul Wakaf, dan ini penting sekali untuk terus disampaikan walaupun dimensi masih bersifat sosial seperti itu. Nah, yang menarik adalah bagaimana kaum muda ini bisa disentuh, karena pada tahun 2020 itu jumlah anak muda Indonesia itu 50%. 50%. Tetapi belum bisa dikategorikan dalam jumlah 50% itu berapa yang memiliki penghasilan tingkat tinggi, dalam pengertian mereka adalah kelompok masyarakat elit secara ekonomi begitu. Tetapi dengan usia muda dan jumlah yang begitu besar, sejumlah 50% di tanah air, ini merupakan satu peta kekuatan yang luar biasa. Nah, di sini peran pengelola ataupun nadir dari wakaf itu sendiri menghadapi satu, katakanlah, tantangan kreativitas. Karena 50% ini juga kebanyakan diantaranya masih gamer gitu ya. Kemudian juga sebagian TikTok dan seterusnya. Nah, ini penting juga untuk bisa melihat fakta ini supaya ada satu pendekatan yang relevan yang bisa kita hadirkan kepada mereka. Karena kalau tidak, maka bonus demografi di Indonesia ini bisa saja hangus. Ya, bisa saja hangus karena tadi perilaku, pola hidup, dan tempat nongkrong adik-adik atau anak-anak muda yang kemudian kurang konstruktif di dalam katakanlah berdigital gitu ya. Nah, maka di sini
kami dari Pemuda Hidayatullah juga mendorong gerakan kepedulian terhadap wakaf ini melalui platform yang kita miliki, melalui website, kemudian sarana media sosial juga, sekalipun masih banyak wakafnya itu memang berupa, ya ini saya punya rumah, silahkan dipakai untuk kegiatan dakwah. Aset. Ya, berupa aset begitu. Ya. Dan yang menarik kemarin ada juga Pemuda Hidayatullah dari Kaimana, Papua itu menyampaikan bahwa Bang, ini Raja Kaimana siap mewakafkan satu pulau untuk Pemuda Hidayatullah. Tapi syaratnya harus dibikin pesantren. Wah, ini membangun itu satu pulau diwakafkan ya? Satu pulau diwakafkan. Kalau itu karena digunakan untuk pesantren. Rajanya ya? Rajanya ya, raja di Papua Kaimana itu termasuk penasehat bupati yang aktif begitu. Yeah. Nah, artinya masih seperti itu, dan ini tampaknya memang butuh waktu bagaimana gerakan-gerakan kesadaran wakaf ini bisa berubah atau beralih atau bertransformasi. Saya pikir itu yang kemudian menjadi satu fakta yang penting untuk juga diperhatikan oleh kita semua generasi muda di dalam mendakwahkan wakaf itu sendiri. Nah, langkah yang secara praktis bisa dilakukan adalah wakaf harus mendekati anak muda dengan jiwanya, gayanya, serta kesukaannya. Kalau misalnya data anak-anak milenial itu ternyata lebih sering nongkrong di Instagram, maka literasi itu harus banyak digencarkan ya di Instagram itu. Kemudian di kafe-kafe dan seterusnya ya. Kalau melihat dari uraian Bapak Tubagus tadi, terutama pada posisi ketiga ya, di mana rezeki itu dicari, wah ini sangat menarik. Kalau kemudian literasi wakaf, kemudian edukasi wakaf itu juga digencarkan untuk para pengusaha, sehingga berbondong-bondong itu pemilik kafe atau apalah istilahnya, pengusaha-pengusaha lah ya, mau dia kecil besar untuk kemudian mendukung gerakan wakaf ini. Dan sekecil apapun misalnya melalui semacam brosur atau apa istilah yang tepat, mereka bisa melihat bacaan-bacaan tentang betapa luar biasanya wakaf itu dimanapun anak muda nongkrong seperti itu. Dan tantangan yang menarik adalah kita bisa mulai coba dengan melakukan mungkin sebuah upaya mendirikan ya pusat-pusat ekonomi kreatif, tapi itu dilakukan di masjid-masjid yang mana itu digerakkan oleh dana wakaf. Ini akan sangat menarik sehingga nanti anak muda akan melihat langsung bagaimana anak-anak muda mengelola wakaf, kemudian mengembangkan, pada saat yang sama itu memberdayakan anak-anak muda. Dan itu ada di lokasi dekat masjid, dekat pesantren dan seterusnya, sehingga tadi betul sekali santri-santri kita juga di pesantren nanti akan juga tumbuh minatnya terhadap ekonomi, terhadap entrepreneur yang sejauh ini biasanya kalau santri identik dengan ibadah begitu. Nah, ini mungkin satu hal yang sangat aplikatif bisa kita coba lakukan, dan insya Allah Pemuda Hidayatullah akan terus berupaya ikut mendorong ya gerakan edukasi wakaf ini, literasi wakaf ini dengan sebaik-baiknya, termasuk insya Allah juga kita sudah ada semacam rencana untuk bikin ya kafe kecil di masjid yang ada di pusat dakwah di Cipinang itu, yang di sana orang yang duduk-duduk ngobrol-ngobrol nongkrong, nah itu juga bicara wakaf, bahkan bisa langsung ikut berwakaf. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, sekarang posisi Pemuda Hidayatullah sudah ada di berapa provinsi, Pak? Alhamdulillah sudah di 25 provinsi. 25 provinsi ya. Tadi sampai ke Papua berarti ya? Sampai ke Papua Barat, Papua, ke Aceh, ada semua. Iya. Nah, insya Allah nanti kita kolaborasi. Nanti mudah-mudahan Mas Tubagus kita bangun semangat entrepreneurnya. Ya. Insya Allah Mas Tubagus nanti kita undang juga untuk pencerahan teman-teman pemuda. Ya, ini forum yang membahagiakan ya, kita bisa berkolaborasi. Saya dengar juga di Kaimana itu ketika kemudian ada pesantren juga di sana ya Pak Imam. Itu salah satunya kekurangan air bersih juga ternyata ya. Ya, pesantren kita Papua, Kaimana, Fak-Fak itu wilayah pesisir yang air bersih cukup sulit memang. Iya. Ya, insya Allah
Di sini kayaknya ada teman-teman LKSPWU nih. Bisa mungkin komen sebentar. Oh, oke. Sudah ini ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Imam atas penyampaiannya. Ini menjadi salah satu masukan juga ya, karena yang pertama berbicara muda, ya, yang kedua memang menggeluti organisasi terkait kepemudaan, ya. Yang ketiga juga memang kalau bicara realitas ya di lapangan, ya seperti itulah yang kemudian tadi menjadi salah satu yang kita catat ya menjadi masukan. Bagaimana kemudian ke depan ada poin-poin yang nanti kita kolaborasikan ya. Insya Allah para peserta yang hadir pada siang hari ini kita akan terbuka ya. Nanti akan ada informasi yang kemudian kita share terkait dengan program-program kolaborasi yang dibangun ya oleh Baitul Wakaf, kemudian Hidayatullah ya. Kemudian termasuk dengan tadi ya Mas Tewe ya seperti itu ke depan insya Allah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga. Nah ini beda sendiri ya dari semua narasumber, paling cantik ya karena memang semuanya laki-laki ya, tapi kita coba untuk menghadirkan narasumber yang ternyata yang berwakaf itu nggak harus laki-laki gitu, nggak harus pemuda, pemudi pun bisa ya, yang kemudian juga sudah membangun kebiasaan berwakaf, memulai dengan berwakaf. Tadi kalau kita diceritakan Mas Tewe, beliau mewakafkan sahamnya. Nah ini pengalaman yang menarik juga ya dari pembicara yang ketiga ini. Tidak harus kemudian dalam bentuk yang besar, tapi dia sudah mulai berwakaf secara rutin. Ya, seperti apa memulainya, kemudian bagaimana kemudian cara menunaikannya dan seterusnya. Kita akan belajar dari seorang owner Say.id ya, Say.id ya, sudah tampil ya di sini ya, Mbak Sofi ya, insya Allah. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Sofi. Suaranya masih belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup jelas suaranya. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah. Oh. Gimana tim Baitul Wakaf? Alhamdulillah. Ini posisi di mana nih? Di rumah. Oh, di rumah ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Berarti insya Allah aman ya untuk komunikasi ke depan. Ya, Mbak Sofi mungkin nanti silakan berbagi pengalaman ya, karena saya cek lewat database yang masuk ini, Mbak Sofi salah satu wakif yang kemudian secara rutin ya berwakaf melalui Baitul Wakaf. Nah, mungkin nanti bisa cerita pengalamannya seperti apa yang kemudian Mbak Sofi lakukan sehingga bisa wakaf melalui Baitul Wakaf dan kemudian seperti apa yang dilakukan seperti itu. Silahkan Mbak Sofi, saya persilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama ucapan terima kasih kepada pihak Baitul Wakaf selalu support Say.id sampai detik ini. Untuk teman-teman yang sudah hadir, lebih ke cerita mungkin ya. Jadi mungkin di sini teman-teman pada bertanya-tanya apa sih itu Say.id ya kan? Oke, jadi persoalan, tapi memiliki visi lain untuk melebarkan melebarkan sayap isu dan literasi perwakafan di Indonesia, terutama untuk generasi muda untuk ikut andil di dalamnya gitu loh. Say.id itu berdiri 22 Oktober 2019, masih baru banget, masih banyak belajar, masih perlu banyak bimbingan. Terus yang dijual apa aja nih? Kalau di Say.id itu sebenarnya kita baginya per katalog sih, ada katalog custom di mana teman-teman yang mau bikin case HP custom, baju, kaos, tumbler, ada juga hoodie segala macam, itu bisa di Say.id. Terus juga ada pangan tuh isinya cemilan, ada sandang juga, ada rok, terus ada ada jaket raju dan segala macamnya. Ada halal lifestyle juga yang dimana ngejual
lebih ke obat-obat herbal seperti itu. Dan insya Allah dari produk-produk kita itu diambil dari UMKM. Jadi selain kita fokus untuk melebarkan sayap perwakafan, kita juga mendukung UMKM di Indonesia itu sendiri gitu. Nah, untuk penyaluran wakafnya seperti apa? Jadi, setiap pembelian produk di sai.id itu, apapun produknya, itu kita sudah berwakaf sebanyak 22% dari keuntungan tiap produknya. Jadi, teman-teman nih yang belanja di sai.id semuanya, itu udah sekaligus berwakaf. Dan setiap awal bulan akan selalu kita setorkan ke tim Baitul Wakaf. Nah, terus emang boleh kayak gitu, ya kan? Pasti ada yang nanya-nanya. Saya sih waktu itu juga udah pernah diskusi sama Bapak Henry Tanjung yang waktu itu juga menjadi sekaligus dosen saya. Karena nggak apa-apa sob, itu namanya wakalah wakaf jatuhnya kayak gitu. Terus udah gitu, kira-kira latar belakangnya apa ya, kayak apa sih yang mendorong Sofi untuk mendirikan sai.id ini? Jadi cerita awalnya itu panjang. Agak terputus suaranya Mbak Sofi. Mungkin jaringan sepertinya ya. Ya. Kayak ya udah jual apa aja, kayak asal dari itu terpikir kenapa nggak dikonsep ya, kenapa enggak gitu. Ya. Sofi aman? Ya, sempat terputus tadi. Ya, jadi Mbak Sofi itu pertama mewakafkan hasil keuntungan ya bentuknya ya. 22% dari hasil keuntungan penjualan produk itu kemudian diwakafkan secara langsung ya, seperti itu. Ya, betul. Ya. Terus tadi latar belakangnya awalnya ya tadi kata Sofi, jadi masih belum terarah mau apa jualannya. Kalau kata Mas tuh Bagus Wijaya tadi tuh mungkin Sofi masih tahap magang tuh saat itu tuh. Yeah. Masih belum jelas gitu mau ngapain saat itu. Tapi suatu ketika tiba-tiba terpikirkan, kenapa nih nggak lebih berarah, lebih teratur, lebih berkonsep. Akhirnya sempat merenung, berpikir kira-kira pengen jualan tapi yang nggak mau memperkaya diri sendiri, tapi harus bermanfaat untuk orang banyak juga, ya kan? Terus kira-kira yang manfaatnya juga nggak sebentar tapi panjang apa ya? Satu berpikir dan tiba-tiba, oh iya, kayak wakaf juga jarang disentuh ya. Saat itu 2019 masih jarang banget yang bahas wakaf kan ya. Yeah. Masih jarang sekali yang ngebahas itu. Terus juga banyak yang berpikir kalau misalkan wakaf itu tuh adalah amal yang elit gitu loh. Kayak wakaf tuh harus wakaf masjid, infrastruktur, apa segala macam. Dalam jumlah yang besar. Kayak mereka pasti mindsetnya wakaf itu susah gitu loh. Yeah. Ya, dalam jumlah yang besar. Saat itu mungkin wakaf itu mereka berpikir itu sulit. Setelah sulit pelajari, kayak hey, ternyata wakaf gak sesulit itu. Wakaf itu mudah. Wakaf uang itu tidak ada patokan minimal harus berapa, nggak kayak zakat kan, ada takarannya gitu kan. Yeah. Terus juga ketika amalannya memang dipegang di hati itu, kalau ketika orang meninggal kan yang tidak terputus amalannya kan ya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh solehah. Ini kenapa sedekah jariahnya? Ya udah kita gencarin di situ gitu loh. Karena benar tadi kalau kita udah sedekah jariah semuanya juga udah kita dapetin gitu kan, ilmu yang bermanfaat juga, insya Allah kalau keturunan kita juga soleh-solehah karena proses yang kita laluin itu. Terus pasti juga kayak ada nanya, berat gak sih jalaninya? Berat tuh jujur berat banget. 2019 itu masih fokus skripsi di akhir tahun, jadi masih terpecah-pecah gitu kan. Setelah beres skripsi ada pandemi ya kan, di mana ada beberapa program yang emang udah diatur akhirnya tidak bisa terlaksana dengan baik. Setelah itu naik turunnya bisnis itu benar-benar terasa banget sih Kak. Jadi kayak ada masa malesnya pasti banget. Tapi kayak emang
berbuat kebaikan itu ya sesulit itu gitu. Tantangannya itu. Sekarang berpegang lagi. Sekarang kita mau bermanfaat untuk orang banyak atau di sini aja gitu. Mau berkembang besok, bismillah, bismillah, ayo bisa, bismillah. Akhirnya rutin lah dengan penjualan yang sekian tiap bulannya. Alhamdulillah untuk pencapaian tiap bulan berhasil mencapai omset jutaan juga. Terus tiap bulan berhasil mewakafkan ke berbagai program di Baitul Wakaf ya. Terus Masya Allah kayak ya Allah kalau misalkan dan ini sih apa sih benar-benar ngaruh di kehidupan bener sih kayak ada aja pertolongan Allah itu, ada aja kayak lu mau lebarin sayap nih, ayo ada aja kesempatannya gitu kan. Dan itu benar-benar berasa di Sofi. Terus juga kayak 9 dari 10 pintu rezeki ya memang berdagang betul kan. Nah untuk proyeksi ke depannya seperti apa Saya.id. Nah teman-teman nih kan Saya.id itu berusaha untuk meliterasi, tapi nggak cuman itu, nanti di akhir kita akan selalu akan beraksi gitu loh. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin IG-nya Saya.id karena di bulan Maret kita ada program spesial yang kita akan ngajak secara nyata, secara langsung untuk masuk ke tim keluarga Saya.id. Gak mandang kalian ibu rumah tangga, gak mandang kalian anak sekolah, bahkan kalian mahasiswa sekalipun itu bisa ikut gabung di program kita. Jadi programnya gimana? Jadi kita jadi peserta, bukan peserta, jadi pengetuk langit deh. Kita jadi pengetuk langit nih bareng-bareng nih, biar kita nggak cuma sukses di dunia tapi sukses di akhirat juga gitu loh. Karena lengkapnya nanti di bulan Maret insya Allah dihadirkan. Jadi modal nol, tapi kita bisa dapat omset jutaan, juga nambah relasi, bisa sharing bareng, bisa sharing sama yang berpengalaman, terus menambah pengalaman juga, dan juga itu tadi kita bisa jadi pasukan langit yang nggak hanya terkenal di bumi tapi juga terkenal di langit Allah. Insyaallah. Amin. Ya itu aja sih dari Sofi. Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya teman-teman semuanya. Jadi ada narasumber beragam yang dengan berbagai latar belakang, kemudian juga berbagai macam tingkatan, ya baik pada sisi bisnis, organisasi dan lain-lain. Tapi menjadikan wakaf itu instrumen yang terpenting, yang kemudian didorong untuk kemudian berwakaf seperti itu. Dan yang kedua, kita juga merasakan sama-sama nih, mendengarkan sama-sama bahwa pada siang hari ini bicara terkait pengalaman-pengalaman teman-teman muda yang sudah berwakaf, ya. Banyak hikmah-hikmah yang mereka dapatkan ketika kemudian wakaf itu ditunaikan seperti itu. Dan teman-teman semuanya, nanti silakan ya panitia memasukkan nomor waktu di nomor handphone di chatnya mungkin yang nanti mau menghubungi panitia. Kita akan ada program lanjutan ya terkait pertama disebutkan nanti latar belakangnya, yang kedua punya bisnis atau tidak seperti itu. Nanti yang belum punya bisnis nanti kita hubungkan dengan Mbak Sofi ya. Yang sudah punya bisnis nanti skalanya UKM kita akan ada program scale up ya. Mudah-mudahan ada beberapa pihak yang ingin mensupport ya. Bagi teman-teman yang kemudian ke depan ingin bergabung dalam program ini. Ya, selanjutnya kita masuk sesi sharing ya. Mungkin sekitar 10 menit ke depan. Silakan yang ingin bertanya ditulis dulu di chat ya. Pertanyaannya apa? Nanti saya akan coba bacakan langsung kepada narasumbernya seperti itu. Silakan pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan, Mas Tubagus kenal produk ini nggak, Mas? Saya dapat hadiah nih. Suaranya belum keluar kayaknya. Ya, itu produk dari perusahaan kita ya. Ya. Parfum kita ya. Sholat. Parfum karakter ya. Karakter juga. Iya.
Ya silakan teman-teman di panitia memasukkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ada beberapa peserta yang minta nomor kontak sepertinya. Ya, ada beberapa sudah masuk waktu zuhur ya. Indonesia Tengah udah masuk waktu zuhur ya. Ternyata kita dari banyak provinsi yang hadir, dari berbagai macam daerah. Selisih waktu ternyata juga berpengaruh ya. Seperti itu. Ngaruh kalau begini. Ya, kalau dari Mas Tubagus sendiri, untuk secara spesifik ya, membangun literasi kepada anak-anak muda dalam waktu dekat, itu apa yang akan dilakukan? Mungkin nanti bisa kita kolaborasikan. Di Wakapreneur sendiri kita sering memberikan beasiswa bisnis ya, beasiswa kewirausahaan ya, beasiswa bentuknya modal gitu ya, modal. Ada satu program modal kaya. Di modal kaya ini buat orang-orang mau berlatih menjadi wakapreneur, nggak punya modal, dimodalin. Luar biasa kan? Gitu. Terus manfaatnya apa? Selain manfaatnya dapat modal kaya itu, untuk kaya ruhiah dan rupiah ya, itu suplemen ruhiahnya termasuk edukasi bisnisnya itu bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang gratis. Misalnya kayak Facebook Ads, digital Facebook Ads, training misalnya, master Facebook Ads itu kan di luar sana jutaan ya. Nah, di kita gratis gitu. Kenapa gratis? Karena itu bagian dari Makufalai, penerima manfaat. Penerima manfaat wakafnya ya. Nah, betul. Jadi, ini ada pertanyaan masuk nih. Buat Mas Tubagus dan Mbak Sofi. Assalamualaikum. Mau bertanya untuk Pak Tubagus dan Kak Sofi, apa sih yang membuat selalu semangat dalam membangun bisnis? Silakan dari Mas Tubagus dulu. Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Dari Kak Salsabila ya? Ya, Kak Salsabila. Terima kasih pertanyaannya. Selamat Kak Salsabila, saya mau ngasih modal kaya untuk masuk, karena bertanya saya kasih modal kaya sebesar 3,7 juta untuk bergabung di perusahaan parfum gue internasional. Nanti bisa hubungin saya ya atau lewat Karama. Nanti kita kerjasama dengan Baitul Wakaf juga ya, Baitul Wakaf untuk progres itu. Baik, yang bikin saya semangat itu adalah saya ini sederhana ya. Jadi saya ini orang yang lebih banyak lupa sama Allahnya ketimbang ingat sama Allah. Nah, itu dasar saya itu yang bikin saya semangat berwakaf tentunya ya kaitannya. Jadi saya orang yang lebih banyak lupa ke Allah daripada ingat ke Allah. Nah, tapi saya punya harapan dan keinginan gitu. Gimana caranya biar saya walaupun lagi lupa sama Allah, tapi terkoneksi terus dengan Allah, baik sadar ataupun tidak sadar gitu. Nah, akhirnya saya punya jawaban gitu ya di 2012 kemarin itu dengan wakaf. Jadi apa yang menyita waktu saya, apa yang menyita pikiran saya, mayoritas di hidup ini sekarang adalah bisnis saya gitu ya. Menyita waktu, pikiran dan sebagainya. Akhirnya sering menjadikan saya lupa sama Allah. Akhirnya saya wakafin perusahaan itu. Biar apa? Biar tadi mudah-mudahan kita tidak tahu bagaimana cara kita dapat surga gitu ya. Tapi dengan minimal dengan bagi saya dengan wakaf ini menjadi walaupun saya lagi lupa sama Allah itu saya masih dalam koneksi dengan Allah karena apa yang saya sedang lakukan adalah di jalan wakaf. Itu yang menjadi saya semangat karena penyemangat kita adalah diri kita sendiri. Dan saya tahu betul kelemahan-kelemahan diri saya. Nah, itu semakin tahu kelemahan diri, kekurangan diri, dosa-dosa, ini menjadi penyemangat untuk semakin mendekat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak Salsabila. Ya. Mbak Salsabila jangan lupa tadi ya. Silakan nanti chat ke panitia ya. Nanti akan kita teruskan ke
Mas Bagus. Terus yang kedua ini ada pertanyaan masuk lagi sekalian ya, buat Mas Bagus. Siapa yang menginspirasi sehingga memilih berkecimpung dalam dunia bisnis? Nah, silahkan. Ini pertanyaan yang sama nanti buat Kak Sofi yang jawab juga. Kak Sofi dulu. Kak Sofi dulu, silakan Kak Sofi. Kak Sofi silakan. Pertanyaan pertama dulu ya, Kak Sofi ya, dijawab ya. Yang selalu membuat semangat dalam membangun bisnis itu emang punya prinsip hidup kayak ya hidup jangan datar-datar aja, hidup jangan cuma memperkaya diri sendiri, tapi itu tadi dengan bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja sih. Kayak ketika aku nanti nggak ada, tapi nama aku dikenang baik sama orang banyak. Tuh. Iya. Ya, baik. Yang kedua langsung jawab aja ini Kak Sofi. Yang siapa yang menginspirasi Kak Sofi untuk kemudian berkecimpung dalam dunia bisnis? Nah, silakan Kak Sofi. Kalau siapa yang menginspirasi, enggak. Jadi awalnya emang suka bisnis karena emang ada di dunia ekonomi syariah saat itu kan. Kalau untuk spesifiknya nggak ada sih. Kalau untuk awal-awal saat itu nggak ada. Tapi kalau untuk sekarang ada Dewa Eka Prayoga, Mas Dewa, itu menginspirasi banget. Terus ada Riko Huang juga, waktu suka lihat profilnya. Itu aja sih. Tapi yang paling jadi inspirasi tentu Rasulullah tentunya ya. Iya, betul. Ya, baik. Dari Mas Bagus silakan. Yang pertanyaan kedua nih, siapa inspirasi untuk berkecimpung dalam dunia bisnis? Kalau saya dulu inspirasinya sama anak band, penyanyi ini, band ini. Gitu. Ini beda nih, anak band. Jadi saya jujur ya, dulu mah inspirasinya musik gitu ya, mau jadi Coldplay, gitu ya, dan lain-lain lah, band-band luar. Iya. Nah, ketika saya hijrah, jadi saya dulu hijrah kan alhamdulillah ya, takdir Allah asbabnya hijrah pertama itu ke Jamaah Tabligh karena anak-anak band banyak ke situ ya. Iya. Tentang Ray Nenbol, ada Peter Pan waktu itu, Noah, Raja Noah, kemudian ada Sunumata, Ustadz Teri Sulaiman. Saya masuk ke situ dulu. Di Jamaah Tabligh itu yang diajarkan itu tentang Rasulullah. Tapi saya sebentar ya di Jamaah Tabligh hanya 2 tahun gitu. Karena saya waktu itu ada takdir ke Darut Tauhid bikin bisnis sama Agim, bikin perusahaan gitu. Nah ini hikmahnya itu di Jamaah Tabligh saya langsung dicekokin gitu ya istilahnya ya, dikenalin gitu, dipropaganda tentang Rasulullah SAW. Dari mulai cara makannya, semua gitu. Dari situ langsung saya melihat teman-teman musisi yang lain pada jadi dai gitu kan, meninggalkan, ada yang meninggalkan musik, ada yang masih nyanyi tapi religi, dan cara pakaian sebagainya. Tapi saya melihat sesuatu yang berbeda. Di Rasulullah itu ada yang tadi life map wakapreneur gitu, ada dia seorang pebisnis pedagang. Jadi inspirasi saya pertama bikin bisnis ya Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Karena nggak ada basic bisnis kan sebelumnya, hanya musisi. Jadi begitu pertama kali dagang ya langsung ke Rasulullah dan langsung dikasih karya sama Allah penemuan karakter manusia. Tidak lama dari itu ada takdir ketemu Agim, bikin perusahaan PT MK Inovasi Kosmetik, MK Parfum, bikin MK Karakter juga di situ. 4 tahun saya sampai 2018 juga di Darut Tauhid. Alhamdulillah wakafnya, sahamnya saya wakafin juga semua di MK ya, di DT ke wakaf DT. Wah ini luar biasa pokoknya. Jadi ketika menemukan inspirasi yang tepat, ada karunia Allah yang tepat juga gitu buat di jalan. Iya. Jadi Rasulullah SAW the best pokoknya. Ya. Alhamdulillah ini inspirasi yang luar biasa ya. Kita sudah menjelang akhir acara ya. Tadi pertama catatan buat Mbak Salsabila, tolong kontak panitia. Yang kedua Mas Hafizuddin yang bertanya juga nanti chat ya ke nomor kontak panitia. Ada sesuatu yang nanti bisa kita bagi seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita tutup. Kak Sofi dan Kak Bagus pernah nggak ada rasa berat hati untuk menyisihkan sedikit perolehannya? Kalau pernah, boleh bagi tipsnya untuk mengatasinya. Ya, silakan. Ya, ini tadi ya. Silakan. Mungkin perlu ada penyampaian ulang atau penjelasan yang lebih spesifik nih. Silakan. Silakan Mas Sofi dulu, silakan.
kalau misalkan berat hati dulu ketika kayak ya masih bandel-bandelnya zaman dulu adalah kayak buat berbagi ke orang tuh kayak berat gitu ya. Tapi kesini-sini ketika memang paham kalau misalkan manfaat dari kita berbagi sama orang itu, Masya Allah, udah kayak Allah permudah aja ketika mau berbagi, insya Allah ada aja selalu gitu sih pasti. Iya, dapat banyak hikmah ya Kak Sofi ya. Benar. Alhamdulillah. Ya, silakan Kak Bagus. Tentu itu sifat manusiawi ya, berat gitu, mau berbuat baik, mau berwakaf, apalagi waktu saya berwakaf 10% juga, aduh beratnya luar biasa, pertimbangannya, bisikannya luar biasa. Nah, tapi saya punya rumus yang namanya rumus 4B. 4B ya. Yang menjadi selain saya ada 2 rumus utama ya, ada 3 rumus utama, ada 5T, ada rumus kita, ada 4B. Nah, yang menjadi tolak ukur saya lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik lagi, itu dengan rumus 4B. Jadi kalau hari ini saya berat, jangankan hari, yang berikutnya saya harus ringan. Nah, dengan rumus 4B. B pertama adalah benerin. Nah, benerin apa? Benerin niat, benerin ilmu. Kalau ilmu yang kurang benar, benerin gitu. Ilmu niat yang belum lurus, lurusin. Jadi benerin. Kalau usaha misalnya kok gini terus, benerin juga. Apa yang salah, yang belum benar, kita benerin. Pokoknya semua yang belum terkoneksi dengan Allah, harusnya dibenerin. Harus itu. Jadi konsep 1 benerin. Yang bikin berat kita berwakaf itu ya, bisa jadi ilmu yang kurang benar, niat yang kurang benar, lingkungan kurang benar, dan sebagainya. Jadi benerin, langsung ngaitnya ke Allah gitu. Kedua, bedain. Nah, bedain. Harus beda. Jadi manusia harus beda. Mau jadi inovator, mau jadi penemu, mau jadi mau punya bisnis yang beda, harus beda. Kitanya dulu yang beda. Rumusnya apa? Ittaqwallaha yaj'alhu furqana. Sesungguhnya ketakwaan itu melahirkan furqan, pembeda. Jadi rumus beda, takwa. Nah, ini yang bakal ngeringanin kita nih, yang berat-berat tadi, insya Allah tuh penyakit hati itu sembuh semua, step by step. Karena dengan ketakwaan itu lahir inovasi. Proses inovasi itu penciptaan soalnya. Yang menciptakan itu pasti zat Allah Ta'ala. Nah, kita mah hanya menemukan, merangkai, dan sebagainya. Maka pakai konsep takwa. Menemukan sesuatu atas perintah Allah gitu, untuk menjalankan perintah Allah. Itu B kedua, bedain. Yang ketiga, banyakin. Nah, kalau wakafnya baru sehari sekali, banyakin sehari 2 kali, sehari 3 kali. Gitu. Yang jangan itu sholat rakaat dibanyakin. Kalau subuh ya 2 rakaat gitu ya. Tapi ibadah-ibadah yang lain banyakin. Yang bisa dibanyakin, banyakin. Silaturahmi kurang, banyakin silaturahmi. Produk cabangnya masih 1, banyakin cabangnya. Reseller banyakin. Wah, semua banyakin. Semua banyakin, dakwah banyakin. Yang terakhir, bahagiain B-nya. Jadi jangan sampai kita lupa bahagia. Bisnis jalan, hati harus tenang, harus bahagia. Caranya apa? Bahagiakan semua yang Allah libatkan, Allah sentuh dengan aktivitas kita. Kalau kita berbisnis, setiap orang yang tersentuh dengan bisnis kita, bahagiakan mereka. Nah, cara yang ampuh membahagiakan mereka adalah bukan mengenalkan bisnisnya saja. Rumus bisnis itu adalah 3M gitu. Mengenalkan Allah, mengenalkan jalan dekat kepada Allah, dan mengenalkan konsekuensi kalau jauh dari Allah gimana, kalau dekat dengan Allah gimana. Itu cara membahagiakan semua yang terlibat di aktivitas kita. Insya Allah itu menjadi rumus bagi kita semua untuk meringankan yang berat-beratan. Begitu Kak, Mama. Iya. Kawan-kawan. Kita di akhir forum sapaannya jadi berubah ya, jadi Kak semua. Ini saya ada proyek wakaf dengan Pramuka kemarin. Iya, betul. Aplikasi. Jadi maksudnya Kak terus nih saya juga kebiasaan. Ya, baik, saya kira teman-teman semuanya, Pak Imam silakan ngasih closing statement-nya dari Pemuda Hidayatullah. Udah live ya? Oh, baik. Ya, karena ada agenda di Balikpapan ya, beliau ada acara sepekan di sana. Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Silakan Kak Bagus ya.
Kak Sophie untuk memberikan statement terakhirnya sebagai penutup pada pertemuan siang hari ini. Silakan. Dari Kak Sophie dulu deh. Simple aja. Intinya wakaf itu mudah. Udah, wakaf itu gitu. mudah ya. Dan sudah dipraktekkan ya. Alhamdulillah. Ya. Silakan dari Kak Tubagus. Saya closing statement-nya sebuah quotes ya. Jadi kepercayaan adalah kunci mengelola bisnis. Dan al-amin adalah bentuk paling tinggi dari kepercayaan. Apapun keadaannya, wakafin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple tapi luar biasa. Ini quote-quote dari pengalaman ya, bukan dari baca buku. Jadi memang berbeda kita nerimanya nih, seperti itu. Luar biasa. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, pertemuan siang hari ini kita sudah masuk ke sesi penutupan ya. Tadi kita sudah banyak mendengarkan pengalaman, hikmah, dan juga sharingnya dari masing-masing narasumber. Insya Allah apa yang kemudian disampaikan menjadi ilmu dan keberkahan buat kita, bukan sampai kepada pemahaman saja. Mudah-mudahan kita juga punya semangat untuk mengamalkan seperti itu. Yang kedua, kita punya semangat untuk punya visi ke depan bagaimana kita punya instrumen wakaf sebagai bekal kita, itu yang kita gelorakan dalam hati kita niatkan, kemudian juga kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Apapun juga latar belakang kita, usia kita, dan seterusnya. Insya Allah tidak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. Kita mengantarkan, mempertemukan, dan insya Allah nanti jalan-jalan kebaikan kita semua yang menjalankan. Itu saja pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Kak Sophie, ya. Terima kasih Kak Tubagus dan Kak Imam Nawawi yang sudah ada agenda terlebih dahulu tadi, ya sudah live duluan. Dan juga para peserta hadirin semuanya dari seluruh Indonesia yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah Wakaf Talk akan berlanjut di edisi-edisi selanjutnya. Yang belum registrasi nanti silakan confirm ke panitia, kita akan update untuk perkembangan kegiatan yang akan dilakukan ke depan. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa putus majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karama itu yang semua bertanya tadi, insya Allah bisa dapat modal kaya ya. Nanti Masya Allah. Ya, nanti silakan japri ke ini ya, ke nomor yang ada di di tulisan ya, di chatnya. Nanti kita akan japri balik. Kita akan hubungkan dengan Kak Tubagus. So nanti kita akan ada kolaborasi yang lain ya, Kak Tubagus ya, dan Kak Sophie, insya Allah. Enggak, saya pamit. Ya, enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.